Yang dalam sholat ada istilah, di dalamnya sholat itu namanya qurratul ain, qurratu a'yun. Kalau sholat hatinya itu merasa senang, gembira. Niko salah satu syarah hikam. Walamma kana sholatul arifin, ketika adanya sholatnya orang arif billah, orang weruh ing Allah, orang oreng oning da Allah. Nikolaisat ka sholatil ghafilin, tidak sama dengan sholatnya orang yang lupa. Sholatnya orang yang lupa, sholat lupa, da pangeran. Takallama fi hadhihi risalah, maka Imam Athaillah membicarakan tentang ala qurratul ain allati takunu fi shalah, terjadinya senangnya hati. Qurra itu tentrem mata ketika melihat sesuatu yang disukai, seperti punya anak taat, nurut, rukun, bislake, garma, kelihatan matanya sampean rumah senang, tentrem. Itu juga terjadi pada di dalam sholat. Memang yang isin sholat, biar tidak tahu gerakan rukuk sujud, di dalam itu penuh sesuatu, banyak sesuatu yang jarang orang memahaminya, apalagi zaman sekarang males abongkar isinya ibadah. Hal ya ono tautai qurratul ain, tenangnya hati, senangnya hati itu khosatun bil anbiya, apakah itu khusus bagi para nabi saja? Aulil aulia nasibun min dzalik, atau para kekasih Allah itu mempunyai jatah bagian, mempunyai jatah bagian qurratul ain, tenangnya hati, senangnya hati ketika sholat. Sampean apa ikut andil di situ, ikut belajarin. Deki ketika panjenengan belum inat minta dari Gusti Allah jatah. Ini belajar jangan oleh bros itu, tetangga oleh bros nyak. Mun hatinya tidak jatah kebaikan, dung tapi terus warga. Wa qala radhiyallahu anhu, landawu Imam Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu, lamma suila an qouli shalawatullah wa salamuhu alaihi salam, ketika ditanyakan tentang daunnya Nabi, au amli ghairi syirbun wa nasibun, yai napakah qurratul ain ketika sholat ada rasa senang, rasa damai, gembira, gembira, apakah dapat jatah itu selainnya para nabi? Fajabah, jawabnya pada bihusyuk, ya bacaan ilmu na. Fajaba inna qurratal aini, saat temeni tentremi moto, senangnya hati, bil bisyuhud kelawan nyakseni. Tenang hati kalian misalnya gini, contohnya boleh melihat anaknya gembira, senang, tak sakit, rukun, gocengan, geleng badan yang tanang alap gilap, orang tua jeling nape iri, nape seneng bener iri, seneng tidak terkira nih kok. Senangnya itu tidak terkira, seperti hadis yang diucapkan Nabi Muhammad bin Ka'ab, laisa syai'un aqarru li'ainil mu'min, tidak ada sesuatu laisa orono apa syai'un iku aqarrah luwe nentremaken lil ainin maring moto, tidak ada sesuatu yang lebih senang kepada mata ini,
matanya li ainil mu'min min ayyara zaujatahu, dibanding melihat istrinya, anak wa auladahu yuti'unallah, taat kepada Allah, binina taat Allah, anak taat Allah. Wah, senang hatinya orang tua itu, mata jeling tak solap, tapi mulai nape ku anaknya ahlaknya jelek, kelakuan tak bener, ajeling remuak, ruwet aja ngutah. Tapi mun adanya taat, bajina maghrib misalnya, bajina maghrib kalak 10 ke masjid, terus keding mudaro mana maca Yasin wal Qur'anil Hakim, mereng tuan adem, qurratu ain. Tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan mata itu melihat memandang istrinya, anaknya taat kepada Allah. Tidak ada yang melebihi dari itu. Apa boleh kisoki boleh. Montoran monye hanyarwan. Dan orang tua senang sang anak wak le datang. Tidak ada sesuatu yang lebih senang daripada itu melihat anaknya, istrinya. Juga dalam sholat terjadi macam itu, katanya Imam Ibnu Athaillah. Hal semacam itu selainnya Nabi, para Nabi juga mendapatkan bagian inna qurratal ain bisyuhud, tenangnya hati, tenangnya mata terhadap pandangannya yang disaksikan ala qadril ma'rifah, menurut ukuran weruni ing Allah. Makin tahu kepada Allah dalam sholat, maka terjadi nabe sama dengan sampean senang dok TV kuat, senang dok lakona, iyo log bereng bini tak ngeding. Kenapa? Karena senang apa pada suatu yang ditonton. Terjadi semacam itu dalam sholat. Jadi qurratul ain bisyuhud, tenangnya mata, tentramnya mata dengan penyaksian itu ala qadril ma'rifah, menurut ukuran weruni bil masyhud, kepada adat yang disaksikan. Kan panjenengan nyaksiaki asyhadu nyakseni sapa ingsun. Apa yang menyaksikan dua? Hatinya nyakseen bula, asyhadu nyakseni sapa ingsun. Cocok yang sen dah rumah. Siapa saksena? Sakseen. Ngadep dah dan penghama hakim. Apa panjenengan tahu? Apa kamu tahu kejadian itu bahwa Muhammad itu yang salah? Muhammad Bakar itu yang salah. Engki bulung nyaksin dengan kepala sendiri, donto ngecok niko, moro-moro nyelonong lepu de Roma. Tahu ben, tahu, asompa itu namanya saksi. Karena syuhud artinya panjenengan ngocak donto asyhadu nyakseni sapa ingsun an sateni kelakuan la ilaha, tidak ada Tuhan lagi, ora ono pangeran kang kena den sembah kelan hak illallahu angin Gusti Allah. Memang kene konyak sebenarnya kon napa niru-niru omongan gurunya. Asyhadu angki oning kula ben percaya. Jak sobung boleh pangeran saya keren sembah kalaban ibadah angin Gusti Allah. Oning ongku kene ko buleking maca tolesan. Benih memang disaksikan sungguh oleh hatinya, misalnya melihat alam ini menunjukkan kekuasaan Allah, keagungan Allah, welasnya Allah, memang disaksikan sungguh lewat hatinya. Mata ini memandang sesuatu, di dalamnya ada apa, diangan-angan kadang niku kebesaran Allah seperti ini, kebesaran Allah disaksikan, wujudnya Allah, melihat alam ini menunjukkan adanya Allah. Saksi aku bersaksi lah, itu terjadi apa? Terjadi qurratul ain ketika sholat. Sebab panjenengan
Muci sifat pangeran, muci Allah. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Coba rasaki panjenengan, saksikan hatinya deka belas Allah. Bismillah, kelaban asma Allah, kelaban adat sianya ma Allah. Ar-Rahman, sema belas yang dalam dunia bi akhirat. Allah belas pada dunia, tak nampak sera belas Allah, sera apa mesti oleh jatah belas Allah. Disaksikan hati makna semacam itu. Allah tak nampak belasa, maka orang yang kafir ada rumah tetap orang itu mendapat jatah kasih sayang Allah. Ar-Rahim, Allah juga welas asih yang dalam akhirat to. Mun akhirat to artinya orang kafir tidak dapat jatah kasih sayang Allah. Mun itunya itu Ar-Rahman, semuanya dapat jatah nikmat. Kalau akhirat Ar-Rahim, orang yang tidak iman tidak dapat jatah. Alhamdulillah, alhamdu semua puji lillahi itu milik Allah. Semua pujinya mana puji, genteng, ratin, soki, kuat, pangkat, itu yang dipuji-puji itu, bukan yang dicaci. Coba benih gua. Sebaliknya pujian itu adalah cacian. Pujian-pujian bon ratin, kamu ketampan, kamu kaya, kamu besar, kamu pangkat, semuanya lillahi itu milik Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Coba belajar nyaksen. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari kiamat. Dikala alam ini rusak semua, mati semua, malaikat pun mati. Maliki Yaumiddin, cuma penguasa hanya Allah tok. Sehingga Allah berkata, manil mulkul yaum, siapa penguasa hari ini. Walaupun hari ini itu semua penguasanya sebenarnya Allah tunggal, disaksikan oleh hatinya penguasa tunggal itu sebenarnya Allah. Maliki Yaumiddin, kang ratane ing dalam dina kiamat. Sekarang pun dikuasai Allah. Bagi orang yang matanya buta, disangkanya ada penguasa selain Gusti Allah. Penguasa itu bagaimana? Allah yang menjadikan. Maliki Yaumiddin, kang ratone ing dalam dina kiamat, cacan kiamat. Mulai mati ke pioreng, ada Saudi mulai cekena dari kuburan sampai lepun orang surga tetap berada surga, tetap berada orang neraka, tetap berada neraka. Ini namanya kiamat. Iya, Maliki Yaumiddin. Nah, terus makin dihadirkan. Iya, cuma ing panjenengan, cuma kamu, cuma padamu na'budu, aku merendahkan diri. Setelah sampian memuji Allah, penguasa alam semesta, semuanya milik Allah, yang menguasai terjadinya kiamat, Allah yang menguasai besok dari kiamat ketika semuanya mati secara zahir dan batin. Iya, cuma yang panjenengan dihadirkan penguasa gela. Iya, ing panjenengan na'budu, kula nyembah, kula merendahkan diri, saya bersimpuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka lan, cuma yang sampian nasta'inu, kula nyuwun pitulung, minta tolong untuk mampu melakukan kebaikan, karena kami tidak bisa apa-apa tanpa pertolonganmu. Disaksikan kekuasaan Allah, kerendahan dirinya, kelemahan dirinya, apa sih awai disaksikan. Wa iyyaka lan iyo panjenengan, cuma kamu, cuma padamu nasta'inu, kami nyuwun pitulung. Ihdina, muga-muga nuduhaken panjenengan ing kita. Belajar nyaksiaki kekebesaran pangeran ing atena.
iya ihdina muga-muga nuduakeun panjenengan ing kita. Kenapa kau selalu minta hidayat? Karena hidayat Allah itu tidak ada batasnya. Terus ada yang hidayat yang lebih baik, ada yang lebih baik, ada yang lebih baik gitu loh. As-sirata ing jalan al-mustaqim yang lurus yang menuju ridhamu. Tunjukkan kami ke jalan al-mustaqim yang istiqomah, yang lurus, yang menuju ridhamu. Ihdinas siratal mustaqim, jalannya siapa itu? Siratal ladzina, yaitu jalannya orang-orang an'amta yang telah kamu beri nikmat. Berarti sampean minta dikumpulkan bersama rombongan-rombongan yang telah diberi nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah kamu beri nikmat atas mereka, para nabi, para aulia, syuhada, soleh. Pancingan mente pelolong berengkuah. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang yang telah di maghdub, yang dibendoni, yang dimurkai, bukan itu. Bukan jalannya orang yang dimurkai. Waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Kemudian sampean Rabbighfirli waliwalidayya, bilang nabe amin. Apa artinya amin? Amin, muga-muga nrimo panjenengan ing pendonga kula. Muga-muga panjenengan remada dua gula, dua kumah, dua kiburu macam petihan eko. Mesti panjenengan ada rasa ikunten eko. Mun ekotek dan to diudik buntoknya meneko. Atene ekotek. Ada rasa ikunten. Nah, rasa apa? Rasa kegembiraan ketika hatinya bersentuhan dengan Gusti Allah. Kanjeng Nabi ini kepolan dabu danto. Wa ju'ilat qurratu aini fi sholalan, den dadekaken apa qurratu aini, apa tentremi makrifatku fi sholati ing dalam salat. Nabi qurratul aini karo kinaya an syiddatil farah, niku kinaya persemonan saungkuna. Kata-kata qurrah niku tentremah, makrifat atau mata, itu kinaya dari napa? An syiddatil farah, saking sangat gembira. Coba kene kumun bodo orang ratin ko, orang ratin buku mayoritas apa drum band, orang ratin kencak ratin. Mun kene ko senang dah mun menika alih melihat dah mah. Beanteng itu lit ke bano, itu lit. Wah, selbelis. Hatinya menyaksikan keindahan Allah, kekuasaan Allah. Di situ terjadi qurrah. Ada napa nih kok? Kinaya an syiddatil farah. Kinaya dari napa? Sangat gembira. Lemutiara neko tak gampang orang oleh neko. Mon gerak kepada bisa, tapi matuna neko lo. Di dalamnya sholat itu. Sehingga terjadi napa sebagian orang-orang salaf, dan tawaqad kana minhum may yaqta'ul lail, ada sebagian ulama salaf itu malam suntuk itu loh. Kullahu fi rakaatin, dalam satu rakaat, wa yuhtimul Quran, ngatamaki Quran serakaat. Tidak ada di situ, tidak ada qurratul lain. Sakit tengah sedekuma, saya keresah. Kangku orang atena yang kebuka. Fala ulama kanu tajiduna min halawatil munajat, andaikan beliau itu tidak menemukan manisnya ketika bermunajat, mengomongkan bi pengiran, membisikkan sesuatu dan pengiran di situ tidak ada halawah, tidak ada rasa nikmat, madamat lahum tilkal hala, tidak mungkin kuat semacam itu. Satu malam itu menghatamkan Quran cuma satu rakaat, andaikan di situ tidak ada halawah,
Coba mun orang mengomongan gua. Bade kerdu mengomongan. Melerokok S16 teh gresat nabe gemet niku halawa gua ieu napa seneng teh gresat gua. Lada pangeran niku hatinya tak gempang napa tidak mudah orang-orang itu hatinya kebuka ke arah sana. Jadi wamat manu kalami syekh fi jawabihi wamat manu kandungan daunnya Syekh Imam Ibnu Athaillah bahwa inna qurratal ain, bahwa senangnya hati dalam sholat itu beda-beda ala qadri tafawuti fil ma'rifat wa syuhud, menurut ukuran bedanya taunya kepada Allah dan syuhudnya kepada Allah. Beda cuma etunya niku, etunya katanya belum. Yang lebih gak ada nggak sesuatu yang lebih gamblang dari selain Allah? Ayo, ada nggak sesuatu yang lebih gamblang selain Allah? Tidak ada yang lebih gamblang dari Allah, karena semuanya itu menunjukkan adanya Allah. Jeling langit menunjukkan adanya Allah. Misalnya sampean cinta ada anan metuwana ratin seneng keniko bawa istana aja kapian diin bina keniko yang dicintai ajling samper ayo iling dah yang dicintai itu ajling sandal, karena tidak ada sesuatu yang tidak berhubungan dengan istri yang dicintai itu. Celing langit berhubungan bi pangeran, adakah sesuatu yang lebih gamblang dari Tuhan andaikan hatinya kebuka? Maka can giburu qurratul ain itu apa katanya? Ma'rifahnya wuruing Allah. Kalau hatinya terbuka maka qurratul ainnya banyakan dan toh lo orang ma'rifahnya dari nape ala qadri tahliyah, menurut ukuran bagaimana menghiasi hatinya dengan akhlak. Hiasa hatinya niku napa? Mondei hiasa bedek gincu tapi boleh celak wah hiasa. Kalau hati hiasa dengan apa? Ahlakul karimah, ahlak yang jelek, mengatai Allah sifat-sifatnya itu tepat gitu loh, akidahnya baik, hatinya jauh dari sifat yang tercela, itu namanya tahliyah, namanya membersihkan. Terus tahliyah menghiasi itu hatinya dihiasi dengan sifat yang terpuji. Dan tonah neko makin ada atena makin ebecek, makin modah muka semprong gua gede tak patitera lagi diambilkan apa so akhirnya semprong apa deng seperti kacamata peteng ekosor makin padeng atena dek pangeran peteng dek lain pangeran padeng atena dek rumah atena kotor banyak maksiat tak gede makri oneng ada pangeran tay oneng mentanya kira sepeta pangeran tapi ada pengaruh peteng mau lepet nang dagu mak tak tenger pangleng dah pangeran ni kok ada apa? Karena hatinya itu kotor. Fa ma'rifatuhu adapun ma'rifatnya Allah ma'rifati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yuwaziha ma'rifatun tidak sama dengan makrifatnya orang lain. Allah tahu kepada Allah, tahunya Kanjeng Nabi kepada Allah tidak ada bandingannya. Wa syuhudu Allah menyaksikan Nabi menyaksikan Allah itu tidak sama dengan lainnya dalam menyaksikan Allah. Kelak seperti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi lakin takut tahsulul musyarakah akan tetapi kadang-kadang ikut andil kena lebih panjenengan pada iman dek Gusti Allah sekalipun cerit dan tato ya alhamdulillah
Minta lah seneng dak lain pangeran. Mi bede nyabek seneng kok ketika iling dak pangeran, ada kedamaian, ketentraman, itu hadiah dari pangeran, itu disyukuri cak tu nyatok. Mi bede rasa seneng daya ketika ingat kepada Allah. Kenapa? Karena kita ingat iman kepada Allah dan umatnya Kanjeng Nabi, berarti ada musyarakah ikut andil kia, ada qurratul ain kia fi mutnafaqwa ing dalam ati bula sareng sampean ki muga-muga nika opene cek ngopenin badan tok, mun badan niku mesti dadi olak, mesti mun badan olah tidak akan menyentuh pada tempatnya iman. Ulat itu cuman memakan daging, mahalul iman rasa hati, ulat tidak sampai sana. Jadi meneko tidak dibenahi tempatnya iman niko rosak kapila bedene rosak dimakan ulat jadi ular, sedangkan jiwanya rusak yang menghadap Allah. Kehidupan di dunia ini berarti rugi kita, sesuai dengan daunnya Allah, wal asri innal insana lafi husrin, demi masa orang itu akan rugi. Demi masa berapa umur ini? Umur bulan 55. Kebaik apa? Kebaik ngesein tabu itu rugi jiwanya, gak dibenahi, tain tak ada bengkel, pecah TV, tak bisa dibenahi sendiri, itu gak bisa. Seperti sampean punya TV-nya rusak, tak tahu nentuin TV dah kumah. Dah kok tuh ada orang lain yang membenahi. Maka guru itu dikatakan murabbir roh, yang membimbing jiwanya, bimbing biti pada bareng sepak bola itu namanya menggiring bola. Digiring bola itu akan dimasukkan kemana? Gawang. Hatinya itu semuanya itu digiring syariat itu. Sholat sebenarnya giring hatinya supaya iman da Allah, mencintai Allah, asyukur da Allah, asolat kena Allah, sodako kena Allah, semuanya kena Allah gitu loh. Sebenarnya gitu. Tampirnya mana banyak nafsu, ebrin galah, disuruh nyenggek po, seneng dok kolono. Teka bayi nyenggek bola itu loh, kiring pemasukan ke gawang, seneng bulan lalu pada gawang itulah setan, ada nafsu di hati itu dikutuk pada bimbing hati kadinto. Itu namanya guru. Guru itu harus punya guru itu harus punya guru gitu loh, sampai dapat ada Rasulullah. Mana orang tadi guru kita bisa malayu rabbi, orang yang tidak pernah mendidik gak bisa mendidik, ngerti? Malayu mar layakmur, orang yang belum pernah diperintah gak bisa merintah, ngerti? Orang yang gak pernah diperintah oleh gurunya diperintah kan, rodaya daya gak bisa merintah orang yang abang tak pernah norodoreng gitu loh. Orang yang gak pernah dididik tidak bisa mendidik. Orang yang mendidik itu ada yang mendidik, ada mendidik gitu loh. Mau umpamanya TV, jalan TV, malam yakun lahu syekhun, orang yang enggak punya guru, gurunya itu setan. Fasyu setanun, gurunya itu setan. Ya bener TV caneng kok, bener cepon Gusti. Muncaneng kok dia. Itulah agama membutuhkan bimbingan, membutuhkan belajar. Karena hidup itu cuman sementara. Pada bicarengan golane sekejap berita cerengan. Yolah hidup kita ini boleh sampian. Gagal napenten. Mun gagal itu namanya rugi boleh sampian.
Moga-moga tetel musimam patore openin atena mun jasa ta ngopenin deungu penengah jasa ta kalau ngopeni jasa tiku wonten ing pundi jenenge Poskes Emas gitu benten RSU rumah sakit itu ngopeni jasa cek waras kalau jiwanya di gurunya yang membimbing dah Gusti Pangeran jauh dari dokter dah bang kisake nyapanya noreng kisake kuah tapi sakit hati na yute temo justru temu apaan hati na sakit pada tahun yang sore coba Gusti Allah moga-moga tetel masih manfaat wallahu alam bisawab.